Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Bagus Wiswa Pratayasa dengan NIM 2305531127. Di sini saya akan mempresentasikan tentang state statis. Next. Yang pertama ada hukum Coulomb. Seluruh fenomena listrik disebabkan oleh aksi partikel bermuatan yang membentuk atom, proton yang positif dan elektron yang negatif. Hukum gaya dasar elektrostatika adalah bahwa muatan yang berlawanan tarik-menarik satu sama lain dan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Benda yang bermuatan negatif akan menarik benda yang bermuatan positif. Sebaliknya, dua benda positif atau dua benda negatif. Next. Kedua, ada perhitungan dalam hukum Coulomb. Satuan SI untuk gaya adalah Newton, satuan muatan adalah Coulomb, dan satuan jarak adalah meter. Jika satu Coulomb muatan terletak 1 meter dari muatan Coulomb lainnya, gaya elektrostatis antara keduanya sangat besar, 9 sampai 10 Newton. Angka tersebut kemudian merupakan konstanta yang harus digunakan untuk mengubah pernyataan proporsionalitas pada frame sebelumnya menjadi sebuah persamaan. Next. Ada medan listrik. Misalkan kita mempunyai benda bermuatan kecil di lokasi tertentu. Jika benda bermuatan lain didekatkan ke benda tersebut, maka akan terjadi gaya yang bekerja padanya. Seperti yang dijelaskan oleh hukum Coulomb, lebih mudah untuk mengatakan bahwa benda bermuatan asli dikelilingi oleh medan listrik. Next, menghitung medan listrik menggunakan hukum Coulomb. Untuk menghitung kuat medan listrik di dekat suatu muatan, asumsikan bahwa muatan sebesar 1 Coulomb terletak pada jarak tertentu dari muatan tersebut, dan gunakan hukum Coulomb untuk menghitung gaya pada asumsi muatan 1 Coulomb tersebut. Sekarang menggunakan rumus F sama dengan 9 sampai 10 dalam kurung Q min Q2 kurung tutup sampai di kuadrat untuk mencari kuat medan listrik pada jarak 0,5 meter dari muatan positif 3 mikrocoulomb. Next. Pengisian dengan geser seri triboelektrik. Fenomena listrik statis biasanya kita lihat ketika dua bidang digosokkan. Cara ini disebut pengisian dengan gesekan. Padahal sebenarnya gesekan tidak ada hubungannya dengan proses pengisian. Beberapa bahan cenderung menahan elektronnya lebih kuat dibandingkan bahan lainnya. Ketika dua bahan yang berbeda dalam kecenderungan ini ditempatkan dalam kontak yang erat, itu bergesekan, salah satu bahan memperoleh elektron dan bahan lainnya kehilangan elektron. Next. Pengisian dengan induksi. Kita telah membahas pengisian daya sebelumnya melalui kontak dengan benda bermuatan. Sekarang kita akan mempertimbangkan pengisian daya dengan induksi. Dalam hal ini, suatu benda bermuatan berlawanan dengan benda yang mengisinya. Misalkan, jika sebuah benda bermuatan negatif ditahan di dekat bagian atas elektroskop, seorang menyentuh bola tersebut. Dalam hal ini, beberapa elektron yang mencoba melarikan diri dari benda bermuatan akan dapat mengalir ke tangan dan turun ke tubuh orang tersebut. Hal ini meninggalkan muatan positif bersih pada elektroskop. Perhatikan bahwa dengan menggunakan benda bermuatan negatif, di sini kita menempatkan muatan positif pada elektroskop, menyebabkan beberapa elektron pindah ke konduktor lain yang bersentuh dengan elektroskop. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.